masuk. Oh, iya Bu Lis, selamat siang Bu Lis. Selamat siang Bu Rita. Iya, ini loh Bu, saya Selamat ya, kemarin bagus Apa? sekali Oh, penampilan presentasinya di Loka 7. Terima kasih Bu Iya. Lis. Itu kan ya bukan dukungan dan semangat Bu Hmm. Lis. Gimana ini? Mau Iya, apa nih, ini sini? Saya itu kebetulan pengen malah istilahnya meminta saran Bu Lis dari Bu Lis ya. Kegiatan bersepatu saya yang tema 1 kemarin kan sudah berjalan dengan baik Bu Lis, dan minggu kemarin saya malah mengadakan semacam kayak evaluasi begitu Bu. Jadi saya mengedarkan angket ke anak-anak yang dengan bantuan oleh kelas tentunya Bu. Terus kemudian anak-anak sudah mengisi. Nah itu sebagian besar sih anak merasakan manfaat dari kegiatan bersepatu itu untuk pembentukan karakter gitu. Cuman memang ada beberapa anak yang merasakan tidak ada manfaatnya. Lah itu loh Bu, saya tuh ya agak sedih Bu, karena kan maksud kami dari kegiatan bersepatu ini menjadi satu program sekolah ini kan dengan tujuan kami tuh pengen melahirkan budaya positif di sekolah. Lah kok masih ada beberapa sih Bu, tidak banyak yang merasa tidak ada manfaatnya. Ya walaupun secara keseluruhan anak-anak merasakan bahwa itu sangat bermanfaat untuk membentukkan karakter. Sarannya Bu Lis gimana ya Bu? Jadi topik pembicaraan kita ini apa ini hari ini? Terkait dengan supaya bersepatu itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Tidak terkecuali gitu. Berarti hasil apa nanti yang ingin Bu Rita capai dengan program bersepatu ini? Pengennya gitu. Kalau saya pribadi Bu, saya sudah konsultasi kepada pihak sekolah, baik bruder, baik kemudian teman-teman. Maka ini sudah menjadi program ya sekolah ini, bahwa kegiatan bersepatu ini capaiannya sebenarnya kan adalah pembentukan karakter anak. Nah, memang saya pikir bahwa pembentukan karakter anak itu memang tidak bisa secara instan, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lah untuk tema 1 tadi, seperti saya matur ke Ibu, sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah mengumpulkan proyek bersepatunya dengan baik. Cuman kan ada beberapa anak yang belum merasakan manfaatnya secara maksimal. Nah, kemudian ternyata Ibu di dalam hasil angket kemarin memang ada catatan tersendiri. Tidak banyak, cuman ada anak yang meminta perhatian lebih dari sekolah khususnya untuk mentoring. Jadi istilahnya monitoring. Gitu Walaupun ya. sebenarnya sudah saya lakukan Ibu, cuman kan tidak bisa menyeluruh sampai semua kelas. Terus mimpinya Bu Rita sendiri sebenarnya terkait dengan program bersepatu ini seperti apa sih? Inginnya program bersepatu itu jadi seperti apa di sekolah ini? Ya, kalau saya sih inginnya program bersepatu ini menjadi program yang tidak hanya 1 kali Bu, tapi menjadi program memang istilahnya milik atau istilah ciri khas Yosef, yang dimana anak-anak itu bisa terbentuk karakter atau budaya positif yang ada di dalamnya. Itu impian saya, bahwa anak-anak melakukan kegiatan ini tidak karena terpaksa atau nilai semata, tetapi memang karena ini menjadi bagian dari gaya hidup mereka, dari bagaimana karakter mereka tumbuh berkembang di sini, gitu Bu. Dan berkelanjutan ya. Iya, Jadi betul. tidak ketika dengan mengikuti program ini terus program bersepatu selesai, gitu kan ya. Iya betul. Oke. Terus apa ada hambatan yang dialami? Kalau Sementara ini, kemarin kan kelihatannya bagus-bagus saja ketika melaksanakan program ini. Ya, kalau hambatannya ini Bu, seperti saya tadi bilang, memang itu dibutuhkan kegiatan ini karena ini menjadi kegiatan sekolah keseluruhan, maka dibutuhkan kerjasama dari wali kelas untuk selalu memotivasi anak melaksanakan kegiatan ini. Kemudian mentoring seperti saya tadi bilang ke Ibu, monitoring ini yang harus kita lebih gencarkan gitu, dari baik pihak sekolah, baik kesiswaan atau kepala sekolah, untuk supaya kegiatan ini terus konsisten. Nah, itu sebenarnya anak ini kalau dimotivasi terus bisa Bu, cuman kan kadang istilahnya kita lupa dalam memonitor. Berarti penyediaan tadi cara mengatasinya itu sebenarnya monitoring dan kerja sama teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman Bu Rita sendiri, kalau saat ini kita beri nilai antara 1 sampai 10, posisi teman-teman Bu Rita dalam melaksanakan program sepatu ini di kisaran berapa saat ini? Kalau saya bilang kok 80 Ibu. Ya, masih 80 ya? Karena memang belum istilahnya belum optimal. Ya. Kalau optimal itu bagaimana menurut saya ketika itu istilahnya anak itu dalam pengumpulan programnya tidak ada yang terkendala. Itu kan berarti
sudah 100% mereka istilahnya in dalam kegiatan ini. Gitu. Nah, kalau menurut Bu Rita kan dari 1 sampai 10, maaf dari 1 sampai 100 ya. Maaf dari 1 sampai 100 itu skala nilai temannya adalah 80. Nah, hal pertama apa yang menurut Bu Rita itu penting agar nanti bisa sampai 100 misalnya? Oh ya. Kalau menurut saya memang satu komunikasi Bu harus lebih diintenskan, kemudian sosialisasi ke anak-anak, kemudian memang ini ada saya muncul Bu idenya ini baru kali ini, jadi saya tuh melihat bersepatu tema 1 ini kurang explore, jadi kurang kami berikan ke dunia maya, jadi medsos lah. Nanti di tema 2 itu saya berencana untuk lebih mengembangkan kegiatan bersepatu ini dengan misalnya foto kegiatan bersepatu atau video kegiatan bersepatu yang tema 2 itu kan kaum papa dan terpinggirkan ini saya pikirkan untuk dimasukkan atau di-attach dengan medsos sekolah gitu. Berarti ini hal-hal yang akan Bu Rita lakukan ya. Salah satunya adalah dengan nge-tag ke medsos. Ya, gitu. betul. Apa sementara ini medsosnya belum cukup di akses oleh anak-anak gitu? Kalau medsos sudah Bu, cuman yang bersepatu ini belum sampai ke sana. Jadi baru medsos saya pribadi. Maka besok itu saya berencana supaya anak itu semua terlibat dan istilahnya tetap mengetek atau istilahnya menyangkutkan sekolah di situ, sehingga nanti kita punya kumpulan kegiatan bersepatu. Selain itu Bun, mungkin ada lagi yang ingin dilakukan selain dengan ngetek hasil kegiatan bersepatu tadi ini? Selain itu yang perlu saya lakukan dan teman-teman menurut saya ini Bu, saya kan memang punya rencana mau membuat kayak pameran, semacam pameran. Nah itu belum terwujud, rencananya nanti kalau pas panen raya itu kan pengen hasil bersepatu tema 1 tadi kami tampilkan di situ. Jadi di situ diisi dengan beberapa foto kegiatan bersepatu tadi itu ya. Betul. Nah sekiranya itu sudah dilakukan, misalnya dengan memajang foto-foto di media sosial, kemudian mengadakan pameran, terus kemudian ada hambatan lagi. Nah itu kira-kira apa saja yang akan Bu Rita lakukan? Kalau sementara ini nanti kalau misalnya ada hambatan semacam itu ya Bun ya, saya pikir memang saya membutuhkan istilahnya konselor, jadi istilahnya teman-teman yang bisa diajak berbincang untuk mengatasi masalah yang saya punya begitu. Karena ini tuh keterlibatan orang tua menurut saya juga belum terlalu besar gitu. Nah sebenarnya kan yang paling dekat dengan orang tua itu kan wali kelas. Nah ini nantinya saya membutuhkan kerjasama yang lebih erat dengan wali kelas, terus lebih mengaktifkan orang tua untuk mensupport kegiatan ini. Berarti sementara ini mungkin orang tua belum dilibatkan ya? Sudah dilibatkan Bu, tapi belum optimal. Belum optimal. Kriteria belum optimalnya itu di mana Bu Rita? Misalnya Ibu, kalau dalam kegiatan ini kan orang tua itu kan seringkali kalau misalnya lah dalam pantauan tugas itu kan orang tua ikut terlibat misalnya secara aktif untuk mengingatkan anak. Nah itu kan belum begitu optimal. Kalau terbukti apa masih ada beberapa anak yang sampai detik ini misalnya belum mengumpulkan. Nah itu kan berarti keterlibatan orang tua belum begitu besar. Nah tapi kalau namanya orang tuanya sudah support 100% itu otomatis istilahnya semua tadi sudah kumpul 100% gitu kan Bu. Apakah itu merupakan salah satu pertanda bahwa program ini berhasil Bu? Ya bisa juga Bu. Berarti keberhasilan program ini ditandai dengan keterlibatan orang tua ya, apalagi Bu. Keterlibatan orang tua, kemudian perubahan karakter anak, kemudian selain itu saya pikir keterlibatan semua warga sekolah. Karena memang ini yang dirubah tidak hanya anak Bu, semua warga sekolah. Kadang anak belajar berefleksi dari presentasi temannya loh Bu. Seperti yang kemarin itu ada anak yang memaparkan bahwa dia melakukan kegiatan bersepatu itu karena dia peduli pada temannya yang ayahnya meninggal dunia. Dia membersihkan kuburan bersama-sama. Nah itu kan salah satu bentuk kepekaan yang saya pikir di luar pemikiran saya. Biasanya kalau untuk membantu orang tua kan hanya nyapu dan lainnya. Tapi anak-anak berpikir bahwa dia mengingat istilahnya mempunyai rasa empati temannya yang bapaknya sudah tidak ada dengan membersihkan kuburannya bersama-sama. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa Bun, menginspirasi gitu.
Iya. Kira-kira menurut Bu Rita, bantuan apa yang akan dicari untuk mendukung tindakan Bu Rita supaya program bersepatu ini bisa berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan tadi, Bu Rita? Kalau bantuan ya saya pikir yang pertama memang dari sekolah itu memang harus mensupport 100% dengan kegiatan ini, dan salah satunya itu tadi maksudnya kayak semacam kalau kita mau mengadakan panen raya ya Bu, itu kan tentunya juga tidak istilahnya membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit. Nah untuk pembuatan videonya, untuk foto-fotonya, lah ini kan juga alangkah lebih indahnya jika semua itu dikuatkan dengan finansial, kemudian juga support yang besar dari sekolah. Mudah-mudahan nanti pihak sekolah juga segera mendukung dan program yang baik ini bisa berkesinambungan ya, karena seperti yang kemarin jadi contoh di kegiatan Loka 7 memang menarik sekali. Waktu itu ketika Bu Rita menjadi wali kelas, program ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan meskipun setelah ini Bu Rita nggak jadi wali kelas, bisa mengorganisir teman-teman wali kelas untuk bisa memberdayakan program ini menjadi salah satu program sekolah, gitu ya. Nah, Berita, mungkin Berita bisa menyimpulkan apa yang kita dapat dari pertemuan hari ini, Bu Rita. Oh ya Bun, saya rasa saya cukup banyak belajar dari Bu Lis ya, bahwa dan saya lebih terbuka. Oh iya, jadi banyak pikiran muncul baru. Salah satunya bahwa kegiatan ini memang membutuhkan konsistensi dan dukungan. Jadi tidak hanya istilahnya kegiatan yang semata hanya tertulis, tetapi memang butuh dukungan baik moral dan material. Walaupun memang kegiatan bersepatu ini saya bilang kegiatan yang murah, karena memang semua kan berasal dari anak, tidak cukup biaya yang mahal. Tetapi kan tetap kalau misalnya sekolah bisa mewadahi dalam bentuk pameran dan lainnya, tadi kan terus memunculkan inspirasi baru, ternyata kegiatan ini menarik juga. Kalau istilahnya kalau kita cuma mengkeep kegiatan ini di dalam, tadi saya juga terpikir pada saat saya bicara dengan Bu Lis ini, jadi kalau andai kata tidak saya share di medsos, itu kan juga orang-orang juga tidak tahu bahwa ada kegiatan semacam ini. Nah, saya rasa itu ya yang saya banyak belajar Bu Lis, bahwa saya itu memang harus komunikasi, lebih terbuka, banyaknya dukungan moral dari orang tua, sekolah dan anak-anak. Terus kemudian ya banyak hal tadi yang saya rasa harus saya semangati untuk tema 2. Ini saya masih semangat Bu, tema 2 masih 9 Desember. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Rita lakukan senantiasa mendapat support dari orang-orang sekitar, seluruh warga sekolah, dan juga bisa mencapai tujuan, dan dengan diadakannya di media sosial bisa lebih menginspirasi orang banyak untuk berbuat lebih baik. Wah, keren ya. Mudah-mudahan nanti program bersepatu senantiasa terus ditindaklanjuti sebagai salah satu program dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila. Saya malah jadi terbuka untuk oh iya harus share medsos ya. Terpikir ketika saya bertemu dengan beliau. Siap, mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Matur nuwun untuk curhat ini ya. Iya Bu, saya lebih lega. Ya.